Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Senin. Ya, di hari Senin ini tanggal 18 Oktober 2021. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku. Silakan dibuka bukunya halaman 185 sampai dengan 191. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu halaman 185 sampai dengan halaman 186 dan akan Ibu lanjutkan di halaman 191 tentang menggambar ekspresi dua dimensi. Ya, langsung masuk pada materi inti. Oke, dengarkan penjelasannya ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keberagaman anggota keluarga besar, ya. Keberagaman anggota keluarga besar. Apa sih keberagaman itu? Nah, Ibu akan jelaskan, dengarkan baik-baik ya. Keberagaman adalah perbedaan antara pribadi yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah ya, perbedaan antara sifat pribadi anak atau teman-teman kalian yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi jika kalian bermain di dalam satu kelas, maka sifat teman-teman kalian itu berbeda. Bisa dibedakan dari jenis kelaminnya, usianya, ciri-ciri fisiknya, ataukah lebih dewasa lagi pekerjaannya, suku bangsanya, dan agamanya ya. Jadi keberagaman adalah perbedaan antara pribadi yang satu dengan yang lainnya ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan ya, Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman itu kita lihat dari jenis kelaminnya. Ya, kita lihat dari jenis kelaminnya, yaitu ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang usia, ya, usia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang usia. Ada yang tua, ada yang muda, ada dewasa, ada anak-anak ya. Kemudian dari ciri-ciri fisik biasanya identik dengan rambut yang lurus, rambut yang keriting, kulitnya putih, sawo matang ya. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit hitam manis ya. Itu kalau ciri-ciri fisik. Kemudian dari segi pekerjaan banyak sekali ya, ada dokter, ada guru, ada polisi ya, ada karyawan swasta dan sebagainya. Kemudian dari suku bangsa ya, suku bangsa yang ada di negara Republik Indonesia ini banyak sekali ya. Ada Batak, ada Jawa, ada Bugis dan masih banyak lagi ya. Kemudian dari agama terbagi menjadi 6, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selanjutnya biasanya di dalam keluarga besar itu kita sering melakukan kegiatan secara bersama di dalam anggota keluarga itu. Misalnya, ini pada umumnya ya, misalnya merayakan hari ulang tahun bersama ya, merayakan hari raya keagamaan bersama, makan bersama, nonton televisi bersama. Ini biasanya yang sering dilakukan dalam sebuah keluarga ya. Namun di setiap keluarga itu punya kebersamaan masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian pengalaman bermain dan beribadah bersama anggota keluarga ya. Keceriaan dan canda tawa saat bermain menciptakan kekompakan dan kerja sama. Jadi di dalam anggota keluarga besar itu harus kompak ya,
kerjasamanya harus bagus. Mengapa? Karena kekompakan dan kerjasama itu menjadi faktor pendukung bagaimana menentukan keluarga yang bahagia bersama dengan anak-anak mereka, ya. Kemudian silahkan dibuka bukunya halaman 191. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang menggambar ekspresi dua dimensi, ya. Menggambar ekspresi dua dimensi. Dengarkan baik-baik. Gambar ekspresi adalah gambar yang mengungkapkan perasaan manusia, ya. Gambar yang mengungkapkan perasaan manusia seperti senang, sedih, marah, dan gembira, ya. Misalnya kalau lagi senang, mimik mukanya seperti apa ya? Misalnya gambar wajah nih, ya. Ada matanya, ada hidungnya, terus mulutnya tersenyum lebar, berarti dia lagi senang. Itu adalah gambar ekspresi, ya. Ataukah misalnya dia lagi marah nih, marah. Mukanya seperti ini, ada mata, ada hidung, kemudian marah. Marah, ya, marah. Kemudian ada yang lagi sedih, ya, kita gambarkan seperti ini, ya. Sedih matanya, mengeluarkan air mata di sini, ya. Lagi nangis dia, kemudian mulutnya sudah kayak gini, merengut. Nah, itu adalah gambar ekspresi yang mengungkapkan tentang perasaan manusia, ya. Itu dia. Kemudian karya seni dua dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang dan lebar, sehingga hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, ya. Contoh karya seni dua dimensi adalah lukisan. Misalnya lukisan banyak sekali yang sering kalian gambar di buku gambar. Misalnya ada yang gambar pantai kah, ya. Gambar pantai, ada perahunya, ya. Ada perahunya yang kalian gambar, itu adalah karya seni dua dimensi. Atau pohon, ya, pohon. Ataukah misalnya gunung, sawah, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian menggambar dua dimensi itu dapat dilakukan dengan teknik kolase, mozaik, dan arsir. Unsur-unsur gambar dua dimensi yaitu titik, ini ya, titik, garis, kemudian bidang, bentuk, tekstur, dan warna, ya. Bidang, bentuk, tekstur, dan warna. Contohnya adalah menggambar dua dimensi, ya. Misalnya yang pertama adalah menggambar pohon, tarik garis, ya. Ada daunnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan dalam langkah-langkah menggambar ekspresi dua dimensi. Langkah-langkah menggambar ekspresi dua dimensi. 1. Menentukan tema gambar ekspresi dua dimensi, ya. Kalian harus menentukan, oh, saya ingin menggambar, misalnya menggambar pantai, misalnya menggambar pemandangan, misalnya menggambar pohon, misalnya menggambar mobil, robot, ya, atau mainan lain, atau tenda kemah, atau matahari, banyak sekali. Atau yang kedua adalah membuat sketsa gambar di kertas gambar, ya, membuat sketsa gambar di kertas gambar. Misalnya kalau kalian sudah menentukan, oh, saya mau menggambar pohon, ya, pohon, silakan dibentuk. Oke. Silakan dibentuk pohonnya. Nah, bentuk seperti ini, ya. Oke, maaf, gambarnya kurang bagus, ya. Nih pohonnya. Nah, dibentuk seperti ini. Kemudian 3, lengkapi gambar sesuai kreativitasmu. Nah, kalian harus melengkapi, misalnya di pohon ini ada burung yang sedang terbang, ada kupu-kupu di sampingnya, ada buahnya, ya, ada anak-anak di bawahnya bermain.
kemudian ada hewan-hewan juga di sampingnya, kelinci kah apa, ya. Nah, yang keempat adalah mewarnai. Mewarnai, ya. Mewarnai gambarmu agar lebih hidup. Jadi kalian boleh mewarnai gambar pohonmu itu biar lebih cantik, ya. Oke, sudah paham sampai sini? Kalau sudah, alhamdulillah. Terima kasih anak hebat. Sampai di sini dulu, ya. Selamat belajar anak-anak ibu dan salam sehat selalu. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tidak ada penugasan ya. Jadi materi saja. Oke? See you next time.